kalau dua-duanya melakukan banding baik dari pihak Nikita maupun JPU, mana yang lebih powerful, mana yang lebih kuat? Mail ya, kalau Nikita sejak awal itu punya pendirian teguh bahwa dia tidak bersalah, bahwa kasus ini dimulai dari adanya proses negosiasi bisnis, ya, maka jangan takut untuk memperjuangkan keadilan. Kepada Bapak Presiden yang terhormat, kami hanya ingin mengingatkan ada satu wanita, satu ibu, satu kepala punggung keluarga yang rela dipenjara demi mengungkapkan kejahatan skincare di dunia ini, ya di Indonesia ini terutama. Dia malah dipenjara, dia malah diperlakukan tidak adil, padahal dia sudah speak up. Dia rela ninggalin keluarganya, dia rela ninggalin anaknya, dia rela ninggalin pekerjaannya. Dan kita juga berjuta-juta, bahkan bisa dibilang ratusan juta pasang mata udah melihat selama 7 bulan ini persidangan itu seperti apa jalannya. Banyak settingan di sana, banyak manipulatif di sana, banyak, ya bisa dibilang banyak tidak keadilan. Dari BAP yang dirubah, ya kan, dari sidang yang ditunda-tunda, dari saksi-saksi yang dihadirkan tidak tahu BAP semua. Tapi kenapa, Pak? Kenapa malah tidak ada pertolongannya dari Bapak? Sedangkan wanita ini tuh dia udah berani speak up untuk biar masyarakat Indonesia tidak rusak mukanya. Dan satu lagi yang kita herankan, kenapa malah penjahatnya, pelakunya sampai detik ini masih berkeliaran bebas. Dia masih bisa live, dia masih bisa jualan. Sedangkan BPOM pun menyatakan produknya dia penjual produk berbahaya dan tidak ada BPOM-nya, produk overclaim. Tapi kenapa masih bebas, masih berkeliaran, masih bisa live? Kenapa, Pak? Naik bandingnya Nikita Mirzani dengan JPU yang sama-sama melakukan naik banding, ini menjadi sebuah babak yang baru dan semakin seru guys untuk kasus Nikita Mirzani yang didakwakan atau yang dituntut TPPU dan kasus pemerasan Undang-Undang ITE. Nah, pertanyaannya yang paling menarik adalah kalau dua-duanya melakukan banding baik dari pihak Nikita maupun JPU, mana yang lebih powerful, mana yang lebih kuat? Gitu kan, ini berdasarkan analisa saya aja gitu ya, menganalisis saya dan juga berdasarkan juga para ahli-ahli hukum yang sudah berbicara gitu loh. Dan ini merupakan sebuah sebuah analisa sendiri, kembali lagi analisa saya sendiri gitu loh. Jadi gini, kalau berdasarkan JPU, kekuatannya adalah bahwa tuntutan yang 11 tahun 2 miliar itu dengan dituntut 4 tahun 1 miliar itu terlalu menyimpang bagi mereka, bagi JPU, sehingga makanya SOP-nya dia mesti harus naik banding gitu kan. Dan bagi Nikita ini merupakan sebuah celah gitu. Karena apa? Kekuatannya apa? Karena TPPU-nya tidak berhasil terbukti secara sah gitu kan, secara sah dan meyakinkan gitu kan, bahwa tidak terbukti TPPU-nya, sehingga ini juga merupakan sebuah strategi juga, merupakan strategi bagi kuasa hukum Nikita untuk bisa masuk di dalam celahnya ini gitu kan. Dan tentunya dengan kesempatan ini, dengan naik bandingnya Nikita, tentunya ada sebuah celah baru gitu ya kan. Dengan celah barunya itu adalah kemungkinan besar kalau pihak Nikita bisa membuktikan adanya kesalahan daripada prosedural daripada hakim pada waktu memutuskan, itu bisa jadi gitu Nikita itu bisa dibebaskan kan, bisa aja dibebaskan. Tetapi berdasarkan hitung-hitungannya, kemungkinan besar nih, kemungkinan itu untuk bebas secara free itu kayaknya akan probabilitasnya atau kemungkinannya kecil. Tetapi kalau diturunkan, kemungkinannya besar. Tergantung daripada strategi daripada kuasa hukumnya nanti. Dan ada celah di situ. Dan kemudian
kalau mereka bisa menggunakan celah hukumnya itu sehingga bisa masuk dan bisa menggoyahkan persepsi daripada hakim, tentunya hakim akan memutus kurang daripada 4 tahun ya, kan tadinya kan 4 tahun. Nah, hitungan saya karena TPPU ini kan nggak ada gitu kan, sudah dihilangkan. Kemudian pemerasannya juga kasus penyerasannya walaupun yang pertama sidang diketokan dia bersalah, tapi kan secara logika hukum Nikita Mirzani tidak melakukan pemerasan sama sekali gitu loh. Jadi saya pikir analisa saya, mungkin Nikita Mirzani itu tetap akan diturunkan dari 4 tahun menjadi 1 tahun setengah. Ya, tetap pada pendirian saya. 1 tahun setengah. Dan kemudian karena dia sudah menjalani kurang lebih 8 bulan, sisanya kemungkinan besar hakim akan memutus Nikita Mirzani mungkin akan menjadi dihukum sebagai kerja sosial. Kemungkinan besar. Kerja sosial. Jadi Nikita Mirzani bisa bebas, bisa keluar dari rumah, mungkin tahanan rumah selama sisa itunya dan melakukan pekerjaan sosial. Itu aja sih. Itu analisa kan, saya bisa aja salah, tapi kan ini pendapat saya gitu kan. Boleh-boleh aja kita berpendapat kan gitu loh. Tapi karena memang dalam kasusnya Nikita itu ada banyak bukti-bukti ya. Kalau nggak salah ada sekitar kurang lebih 50. Itu kemarin kuasa hukumnya, kurang lebih 50 bukti yang dikesampingkan oleh hakim, dan tentunya itu akan dibawa kembali di dalam meja naik banding nanti, dan harapannya tentunya hakim yang baru itu akan tergoyahkan atau persepsinya akan berbeda dengan hakim yang sebelumnya. Nah, begitu ya guys ya. Moga-moga kita berdoa sama-sama Nikita Mirzani at least bisa diturunkan untuk hukumannya. Itu aja yang kita doakan sih. Ya kan? Walaupun kita masih ada peluang Nikita bisa dibebaskan, tapi kita berdoa yang terbaik tentunya untuk Nikita Mirzani tentunya. Oke guys, terima kasih. Tetap semangat dan selalu berpikiran cerdas setiap apa yang lewat. Thank you guys. Keputusan ada di Mail. Kalau mau menerima jaksanya saja banding, berarti harus kuat pertahanannya Mail. Saya bilang gitu. Kami sampaikan begitu. Nah, kalau mau kita sama-sama mencari keadilan, harus fight di pengadilan lagi. Saya bilang gitu. Ada tingkatannya di pengadilan tinggi gitu. Nah, memang yang tadi pertanyaannya Mbak tadi soal gue nanti takut naik gitu kan, ya itu saya sering sampaikan kepada Mail ya, kalau Nikita sejak awal itu punya pendirian teguh bahwa dia tidak bersalah, bahwa kasus ini dimulai dari adanya proses negosiasi bisnis ya, maka jangan takut untuk memperjuangkan keadilan, maka jangan takut untuk mencari kebenaran di pengadilan tinggi gitu. Nah, tapi lihat kondisi sekarang jaksa banding. Mau nggak kamu dapat serangan bertubi-tubi dari kejaksaan gitu kan, dari jaksa untuk mengajukan banding ini? Kalau mau ya terima, harus kuat bertahan gitu. Nah, kalau enggak ya kita serang balik. Nah, maka dari pertimbangan itu Mail memutuskan untuk ikut banding juga.